Mengenal tempat, tahun berdiri, dan pendiri Kerajaan Tarumanegara. Pendiri Kerajaan Tarumanegara, sebelum menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik yang bernama Indonesia seperti sekarang, berbagai daerah yang tersebar di seluruh bagian Nusantara pernah memiliki pemerintahannya masing-masing di bawah kekuasaan kerajaan lokal yang masih bersifat tradisional. Di pulau-pulau utama di Indonesia sendiri, seperti Jawa dan Sumatera, pernah lahir kerajaan-kerajaan terbesar di Asia Tenggara yang berhasil berdiri sepanjang sejarah peradaban dunia timur. Hal tersebut belum lagi mencakup kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di pelosok-pelosok Nusantara, di daerah-daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Maluku, hingga Papua. Bentuk pemerintahan yang berupa monarki atau kerajaan sendiri merupakan bentuk pemerintahan di mana pemimpin yang memangku kekuasaan mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat berdasarkan kepercayaan bersama bahwa pemimpin tersebut merupakan jelmaan dari sosok yang maha kuasa dalam wujud manusia. Seorang raja biasanya dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, hingga karisma yang hanya dimiliki orang tertentu saja sehingga rakyat menganggapnya sebagai sosok yang istimewa. Dalam teori hukum ketatanegaraan, suatu kerajaan dapat terbentuk akibat adanya golongan-golongan elit tertentu yang berhasil menguasai seluruh tanah di wilayah setempat sehingga golongan rakyat jelata merupakan kelas yang menumpang kepada raja. Selain itu, seorang raja biasanya menguasai sumber makanan, seperti pertanian dan peternakan, sehingga menentukan kelangsungan perekonomian kerajaan sekaligus dapat menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat. Demi mencapai kestabilan politik dalam kerajaan dan agar terhindar dari kekuatan yang mengganggu baik dari dalam maupun luar kerajaan, maka pemerintahan yang dibentuk oleh seorang raja harus pula dilengkapi dengan alat pelengkap berupa kekuatan militer. Dengan menggunakan kekuatan militer, raja dapat mengamankan kerajaannya dari pemberontakan di dalam negeri dengan menerjunkan tentara yang bertugas memadamkan konflik sekaligus melindungi kerajaannya maupun melakukan penaklukan dengan memerintahkan bala tentaranya untuk berperang. Dalam sebuah kerajaan, kekuasaan seorang raja bersifat absolut atau tidak terbatas. Apa yang seorang raja titahkan merupakan sebuah sabda yang harus diakui sebagai kebenaran oleh rakyatnya. Dengan demikian, kedaulatan tertinggi dalam bentuk pemerintahan ini dipegang oleh seorang raja yang berkuasa. Dalam arti lain, raja merupakan negara itu sendiri dan rakyat adalah bagian yang harus patuh atas apa yang diperintahkan raja. Kekuasaan raja sendiri cenderung tidak terbatas oleh waktu, kecuali kematian itu sendiri. Pada praktiknya, raja-raja yang telah meninggal dunia biasanya menyerahkan kekuasaannya dalam memerintah kerajaan kepada keturunannya, terutama anak laki-laki yang berusia paling tua dan memiliki pengaruh yang besar. Selain itu, bisa dikatakan dalam bentuk pemerintahan monarki sendiri pemegang kekuasaan yang bertugas membantu raja hanya dapat dimiliki oleh golongan-golongan elit tertentu, terutama yang berasal dari kerabat dan rekan terdekat raja. Dengan demikian, dalam bentuk pemerintahan ini akan terlihat dengan jelas antara golongan elit atau bangsawan dan golongan rakyat jelata. Kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia sendiri telah mengalami siklus yang panjang, mulai dari masa perintisan, pembangunan, kejayaan, hingga keruntuhan. Kerajaan yang berhasil membangun perekonomian yang kuat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya tentu akan lebih tahan lama dalam berkuasa. Sebaliknya, apabila kerajaan tersebut ternyata gagal mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya, tentu keruntuhan akan segera menghampirinya. Penguatan pasukan militer dan politik luar negeri juga menjadi salah satu tonggak penting dalam bertahannya suatu kerajaan. Selain itu, karakter seorang raja yang memimpin juga menjadi tonggak penting dalam kelangsungan sebuah kerajaan. Seorang raja yang bijak dalam berkuasa dengan sendirinya akan memperkuat kekuasaan.
Sementara itu, raja yang tidak berkompeten akan sangat berperan dalam proses hancurnya kerajaan. Dari banyaknya kerajaan yang pernah ada di Indonesia, Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan yang menaruh tonggak penting dalam sejarah Nusantara. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan berpengaruh selama rentang waktu abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Dengan menguasai hampir seluruh bagian barat Pulau Jawa pada masanya, Kerajaan Tarumanegara pernah berhasil mencapai puncak kejayaannya dengan hampir sempurna. Dalam video kali ini, kami mengajak sahabat untuk mengenal lebih jauh tentang Kerajaan Tarumanegara, mulai dari pendirian, kejayaan, hingga keruntuhannya. Selain itu, kami juga akan membahas apa saja peninggalan penting dan tokoh-tokoh kunci selama kelangsungan kerajaan ini. Berikut pembahasannya. Tempat dan tahun berdiri Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan bukan oleh orang lokal, namun oleh seorang bangsawan asal Salankayana, India yang bernama Maharesi Jayasingawarman. Akibat kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha, Jayasingawarman melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru di Nusantara. Berdasarkan prasasti Kebon Kopi dan prasasti Ciaruten, Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Kerajaan yang bercorak Hindu ini dibentuk oleh Jayasingawarman pasca ia diterima oleh Raja Dewawarman ke-8 dari Kerajaan Salakanagara. Setelah dinikahkan dengan putri Raja Dewawarman ke-8, Jayasingawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai Bekasi dan diberi nama Kerajaan Taruma pada tahun 358 Masehi. Sejak saat itu, Jayasingawarman berkuasa selama 24 tahun setelahnya atau tepatnya hingga tahun 382 Masehi. Setelah mendirikan Kerajaan Tarumanegara, ibu kota Kerajaan Tarumanegara, Jayasingapura, menggantikan pusat pemerintahan dari kerajaan ayah mertuanya, Kerajaan Salakanagara. Sejak saat itu, Kerajaan Tarumanegara berkuasa atas kerajaan-kerajaan setempat, sementara Kerajaan Salakanagara hanya menjadi kerajaan daerah biasa saja. Pendiri Kerajaan Tarumanegara. Jayasingawarman adalah pendiri Kerajaan Tarumanegara pada periode 358 sampai 382 Masehi. Ia merupakan seorang Maharesi berkebangsaan India dari dinasti Salankayana yang terletak di India. Ia kemudian memutuskan ke Nusantara karena daerah kekuasaannya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Jayasingawarman kemudian menikah dengan putri Raja Dewawarman ke-8, Raja Salakanagara, yang ketika itu berkuasa di sebagian wilayah Jawa Barat. Pada masa kekuasaan Jayasingawarman, pusat pemerintahan kerajaan beralih dari Raja Tapura ke Tarumanegara. Raja Tapura atau biasa disebut Salakanagara Kota Perak merupakan ibu kota dari Kerajaan Salakanagara yang terletak di kawasan Teluk Lada, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kota tersebut menjadi pusat pemerintahan Raja-Raja Salakanagara, dari Dewawarman I sampai Dewawarman VIII. Setelah pusat pemerintahan berpindah ke Tarumanagara, status Kerajaan Salakanagara berubah menjadi kerajaan daerah atau dapat disetarakan sebagai negara bagian, di samping Kerajaan Tarumanegara muncul menjadi kerajaan utama di wilayah Jawa Barat. Sejak wafatnya Jayasingawarman, tampuk kekuasaan Kerajaan Tarumanegara dilanjutkan oleh Darmayawarman. Namun, sayangnya sepak terjang Darmayawarman tidak begitu banyak tercatat dalam sejarah. Baru sejak pemerintahan Purnawarman sebagai raja ketiga, Kerajaan Tarumanegara berhasil mencapai puncak kejayaannya. Sepanjang sejarah Kerajaan Tarumanegara, terdapat 12 raja yang pernah memimpin sebelum akhirnya kerajaan itu runtuh. Raja-raja Kerajaan Tarumanegara yang pernah menjabat tersebut sebagai berikut. 1.
Jayasingawarman, tahun 358 sampai 382 Masehi. 2. Dharmayawarman, tahun 382 sampai 395 Masehi. 3. Purnawarman, tahun 395 sampai 434 Masehi. 4. Wisnuwarman, tahun 434 sampai 455 Masehi. 5. Indrawarman, tahun 455 sampai 515 Masehi. 6. Candrawarman, tahun 515 sampai 535 Masehi. 7. Suryawarman, tahun 535 sampai 561 Masehi. 8. Kertawarman, tahun 561 sampai 628 Masehi. 9. Sudawarman, tahun 628 sampai 639 Masehi. 10. Hariwangsawarman, tahun 639 sampai 640 Masehi. 11. Nagajayawarman, tahun 640 sampai 666 Masehi. 12. Linggawarman, tahun 666 sampai 669 Masehi.